Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muhadir. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, Alhamdulillah. Saya dalam keadaan baik. Ibu, semoga Ibu juga dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah, Ibu. Amin. Terima kasih Pak Muhadir karena Bapak telah menyempatkan waktu untuk bertemu pada hari ini. Nah, bagaimana saya dapat membantu Bapak dalam pertemuan kali ini Pak? Seperti yang sudah Bapak sampaikan kemarin lewat via chat WA. Iya, Bu. Saya ini ingin bicara, Bu, sebenarnya, Bu, tentang permasalahan apanya? Kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran di sekolah kita, Bu. Serta ada beberapa alat yang tidak layak pakai, Bu. Ya untuk memudahkan untuk pembelajaran, dia itu tidak layak pakai seperti LCD sama laptop yang rusak. Saya merasa perlu melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi atau mengatasi hal ini, Ibu. Oh, seperti itu ya Pak. Baik Pak. Jadi saya senang sekali karena Bapak membawakan topik ini dan dari perbincangan kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak. Jadi apa yang ingin Bapak capai dari pertemuan kita ini, dari pembahasan kita ini, Pak? Nah, ya, yang ingin saya capai, Ibu, saya ingin mendapatkan suatu solusi, Bu, untuk meningkatkan fasilitas pendukung pembelajaran ya di sekolah kita ini, Bu. Meskipun saya tahu, kita semua tahu itu di sekolah kita itu kondisi anggaran yang dari dana BOS itu terbatas. Jadi solusi itu yang mau saya cari, Ibu. Oh iya Pak. Jadi saya akan siap selalu mendengarkan dan membantu untuk setiap permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, kita bisa memulai dengan lebih mendalam mengidentifikasi situasinya Pak. Terus apa peluang yang saat ini Bapak manfaatkan untuk meningkatkan fasilitas pendukung yang ada di sekolah Bapak? Nah, saat ini, Bu, saya itu sudah mendapat dukungan sebenarnya, Bu, dari beberapa rekan-rekan guru dan juga orang tua siswa. Mereka itu senantiasa ingin sekali membantu, ingin sekali meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini, Bu. Meskipun begitu, saya merasa perlu arahan dari ibu gitu, Bu. Jadi maksud saya, Bu, selain dari ada dukungan dari teman-teman, rekan sejawat, saya juga butuh arahan dari ibu. Oh iya, iya, seperti itu ya Pak. Saya paham Pak kalau Gitu, Bu. begitu. Nah, kira-kira Pak dalam skala 1 sampai 10 nih, sejauh mana Bapak sudah mendekati pencapaian tujuan yang tujuan Bapak untuk memperbaiki fasilitas pendukung yang ada di sekolah SMK Bapak? Dari Nah, level 1 sampai 10. Iya. ya, Bu, ya, Bu. Kalau mau jujur, Bu, ya, saya jujur aja sama Ibu. Mungkin kalau dari skala 1 sampai 10, ya mungkin saya masih di level 4 mungkin, Bu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena selama ini mungkin mengantisipasi pembelajaran ketika saya membutuhkan LCD yang rusak, ya paling paling saya print out gambar-gambar. Kebetulan anak-anak di di kelas saya, Bu, dia itu mayoritasnya itu dia visual, Bu. Jadi saya printkan, saya tempel di papan tulis atau saya bagikan ke masing-masing teman diskusinya, teman kelompoknya. Ya cuma cara itu, Bu. Kemudian ada cara lain, saya coba juga memperbaiki beberapa alat yang ada di sekolah.
ya itu sebatas kemampuan saya, Bu. Kalau sudah saya perbaiki, kalau lama kelamaan ya akan rusak lagi. Jadi ya mungkin itu saya masih berada di skala 4 menurut saya. Oh, jadi dari level 1 sampai 10, Bapak masih berada di level keempat ya, Pak. Nah, terima kasih Iya, karena Bu. Bapak sudah jujur untuk penilaiannya, dan eh, selanjutnya apa kekuatan yang Bapak miliki yang dapat dukung pencapaian tujuan untuk rencana Bapak tersebut? Nah, kalau mau jujur lagi Bu ya, kalau menurut saya jujur lagi, saya itu orangnya selalu berkomitmen Bu. Jadi siapapun saya partner kerja saya, pasti saya selalu berkomitmen. Nah, saya berkomitmen dengan eh, beberapa teman rekan sejawat dan orang tua siswa, dan saya sudah mempunyai merancang ide-ide untuk perbaikan fasilitas atau menambah lagi fasilitas yang ada di sekolah kita ini, Bu. Nah, eh, rancangan itu sebenarnya sudah ada, tapi tinggal saya nanti mau perlihatkan kepada Ibu bagaimana saran atau solusi dari Ibu. Mungkin seperti itu, Bu. Oh ya, sangat baik sekali Pak karena sudah memiliki rancangan dan ide-ide. Terus kalau masalah hambatan atau tantangan yang Bapak lihat untuk menghalangi upaya Bapak tersebut, apakah ada Pak untuk mencapai tujuan rencana Bapak ini? Nah, kalau tantangan dan hambatan itu pasti pasti ada, Bu. Setiap per, apa? Setiap kita melakukan sesuatu itu pasti mempunyai hambatan dan tantangan. Nah, tantangan menurut saya Bu yang ada di apa ya di sekolah ini yaitu ya satu pasti keterbatasan anggaran dari sekolah Bu. Ya anggaran dari sekolah kan yang paling cuma dari dana bos. Itu kendala utama Bu. Selain itu saya juga merasa perlu mempertimbangkan izin dan peraturan yang relevan, juknis istilahnya Bu. Kalau di dana bos itu Bu ada juknisnya, apakah boleh misalnya ketika anggaran itu dipakai untuk membeli atau untuk memperbaiki, ya itu menjadi tantangan juga, menjadi hambatan juga bagi saya Ibu. Oh ya, seperti itu Pak. Jadi untuk setiap tantangan, untuk setiap kendala itu pasti kita akan punya solusinya, Pak. Nah, mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ada cara-cara untuk mengatasi untuk mendapatkan solusinya ini, Pak. Ya, saya makasih Bu. Saya sudah sudah eh, ada langkah yang awal yang saya eh, rencanakan, yaitu sedang merencanakan untuk menyusun proposal kepada pihak sekolah, ya, dan juga mencari peluang kerjasama dengan sponsor Ibu atau donatur dari pihak-pihak yang peduli dengan dunia pendidikan. Ya, semisal saya menyampaikan aspirasi ke anggota dewan, ya, kemudian saya memberikan juga semacam proposal ke pemerintah daerah, kemudian pokoknya saya merencanakan itu ada komunikasi dengan pihak yang berwenang Ibu untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah ini Ibu. Iya. Begitu kalau saya Ibu. Iya, jadi langkah-langkahnya Bapak itu adalah menyusun proposal ke pihak sekolah, kemudian bekerja sama dengan sponsor, mencari Iya, donatur, misalnya anggota dewan, begitu ya Pak. Ya, iya Bu, seperti itu. jadi rencana langkah-langkahnya Bapak itu sangat bagus sekali Pak. Bapak sudah memiliki pandangan yang jelas untuk rencana Bapak ini. Kemudian selanjutnya kira-kira Pak ada
tidak langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk mewujudkan rencana Bapak ini? Nah, pasti langkah pertama saya, Bu, yang Ya. saya lakukan yaitu mengumpulkan data, Bu, untuk mendukung proposal yang akan saya buat nanti. Selain itu, saya juga mungkin Ibu, saya mohon izin, saya akan membentuk tim kerja yang dari rekan-rekan guru, dan tak lupa pula saya juga akan melibatkan mungkin ya, orang tua siswa, beberapa orang tua siswa yang memang peduli dengan dunia pendidikan, Bu. Oh iya, bagus sekali Pak. Memang sebaiknya kita melibatkan siswa untuk kemajuan dunia pendidikan di sekolah kita. Iya, Bu. Rencana yang sangat terstruktur itu Pak. Terus bagaimana Bapak berencana mengukur keberhasilan dari rencana aksi yang telah Bapak buat ini? Nah, tolak ukur, ya Bu, Ya, eh, keberhasilan saya nanti itu saya akan mengukur keberhasilannya melalui peningkatan kualitas fasilitas, ya, pendukung pembelajaran serta umpan balik positif dari siswa dan orang tua, Bu. Jadi ketika fasilitas itu sudah ada, lengkap, kemudian siswa itu sudah bagus model pembelajarannya, kemudian ada peningkatan nilai dari siswa, ya itu mungkin tolak ukur dari saya. iya. Berarti Jadi tolak berarti ukurnya. fasilitas itu dibutuhkan, betul memang dibutuhkan. Oh iya Pak, tolak ukurnya adalah kualitas, fasilitas pendukung, dan umpan balik positif dari orang tua siswa ya Pak. Ya Bu, ya Bu. Ya, bagus sekali Pak. Terus terakhir Pak, apa antisipasi Bapak terhadap potensi gangguan atau hambatan yang mungkin muncul dalam perjalanan rencana Bapak ini? Eh, saya akan terus ya eh, melaporkan Bu perkembangan nanti ini, perkembangan apa nih kemajuannya nanti. Saya akan terus melaporkan rencana aksi ini Ibu ke Ibu Ya. dalam pertemuan berikutnya. Ya, saya mohon izin Ibu, mungkin nanti saya akan meminta waktunya lagi Ibu tentang saya mau memperlihatkan proposal ini, kemudian dan Ibu bisa memastikan bahwa langkah-langkah yang direncanakan berjalan dengan sesuai rencana. Saya mohon izin nanti Bu, nanti pasti saya akan minta waktunya Ibu lagi. Iya, siap, saya selalu siap untuk membantu Bapak. Berarti Bapak di sini akan berkolaborasi ya Pak dengan tim kerja Bapak dan mencari solusi setiap kendala yang muncul. Nah, kemudian pendekatan yang bijak, apa komitmen Bapak terhadap aksi tersebut? Nah, eh, saya berkomitmen bersama dengan tim dari guru, rekan sejawat dan orang tua siswa akan selalu apa ya bekerja keras dan mewujudkan tetap berpegang pada rencana yang telah kita susun rame-rame, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali Pak. Terus Bapak sudah siap untuk menghadapi tantangan ini ya Pak. Nah, Ya. bagaimana Bapak berencana untuk melanjutkan setelah sesi coaching ini? Ya, mungkin Ibu, ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan tetap melaporkan perkembangan kepada Ibu tentang aksi yang saya akan bikin bersama dengan teman-teman kepada Ibu, dan sekali lagi Bu, mungkin nanti akan saya minta waktu Ibu untuk melihat ya, melihat proposal yang saya buat, kemudian rencana aksi yang akan kami lakukan, kemudian Ibu juga bisa melihat jalannya itu sesuai dengan rencana atau tidak, Ibu. Oh iya, bagus sekali Pak. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut mengenai proposal yang Bapak telah buat tersebut. Nah, Siap, itu Ibu. langkah yang paling tepat memang Pak. Ya, Bu.
saya sangat yakin Bapak akan mampu mencapai tujuan dari rencana Bapak ini dalam memperbaiki fasilitas pendukung pembelajaran di sekolah Bapak. Nah, eh, semoga sukses Pak dalam rencananya ini. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika butuh Siap, Ibu. bantuan lagi Pak. Iya. Ya, terima kasih Ibu atas dorongan dan waktunya Ibu Andriani. Saya akan bekerja keras untuk meraih tujuan ini dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena dunia pendidikan itu adalah cikal bakal pengganti kita nantinya. Karena anak-anak merupakan ya memang ujung tombak nanti di Indonesia pada akhirnya. Terima kasih Ibu. Baik, sama-sama Pak Muhadir. Semoga sukses terus ya. Siap Ibu.